Sekitar jam 2 mereka siang ya, mereka mengajukan permohonan. Langsung kita antar kan itu. Nah, sampai di lokasi mau tanya, "Pak, alamat Bapak ini di mana?" "Oh, itu Mak yang ada bendera kuning." Wah, pas kita temu ternyata betul itu orangnya. Ya Allah. Kita sudah berikhtiar tuh ngantar oksigennya gitu, tapi min qadarillah ya, ketentuan Allah mungkin berkehendak lain, beliau sudah keburu meninggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat wakaf semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan saya doakan para sahabat wakaf semuanya bisa diberikan oleh Allah kesehatan, dan kemudian diberikan oleh Allah juga penjagaan daripada virus. Ya, tentunya saat ini memang PPKM sedang diperpanjang oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merasakan bagaimana sakitnya atau merasakan sakitnya virus COVID-19 ini. Alhamdulillah, ini adalah program baru kita juga. Setelah sebelumnya ada podcast ya, podcast kita Cepean itu, ini adalah program Inspirasi Wakaf yang mudah-mudahan ini menjadi informasi, edukasi, dan juga hiburan bagi para sahabat wakaf dan para kaum muslimin semuanya. Dan insya Allah kita di Inspirasi Wakaf ini kita akan bahas tentang proyek-proyek yang baru dari BWA, kemudian proyek-proyek yang update, dan proyek yang memang harus diprioritaskan dalam episode kali ini. Karena biar bagaimanapun juga para sahabat wakaf perlu informasi yang detail tentang proyek-proyek kita, tidak hanya melihat dari laporan-laporan hasil kinerja BWA dalam merealisasikan harta yang ada titipkan kepada BWA yang ada di Instagram, yang ada di YouTube kita, yang ada di Facebook kita, dan media sosial lainnya. Dan ini mudah-mudahan kita akan membahas secara langsung dengan Kepala Bagian Program 2. Karena di BWA itu ada 2 kepala bagian, yaitu bagian program pertama dan bagian program kedua. Yang pertama itu diisi dengan program Wakaf Al-Quran dan Pembinaan. Yang kedua, kemudian ada program Wakaf Sarana Air Bersih atau Water Action for People. Yang ketiga, ada yang namanya program Tebar Cahaya Indonesia Terang atau Wakaf Sarana Penerangan. Nah, ini pada kali ini, Inspirasi Wakaf ini, kita akan membahas bersama program atau Kepala Bagian Program 2, yang mana beliau ini bertanggung jawab atas program-program yang ke-5 lainnya, di samping yang tadi saya sebutkan, yaitu wakaf khusus dakwah, wakaf produktif, kemudian ada lagi yang namanya sedekah kemanusiaan, kemudian ada lagi namanya Indonesia Belajar, kemudian ada lagi yang namanya zakat peer to peer. Kita langsung sapa saja narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Agus Niamilah. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Mas sehat? Alhamdulillah sehat saya. Tadi jalan dari rumah ke sini gimana perjalanannya? Tadi cukup sepi, cukup lengang. Sepi ya? Iya. Ada beberapa penyekatan tapi nggak ada petugasnya. Lah, aku gitu. Tapi ya, mungkin alhamdulillah lancar sampai kantor. Lancar ya. Mungkin petugasnya lagi istirahat mungkin. Bisa jadi karena sudah agak siang sih ya. Agak siang ya. Karena memang juga nggak dijagain juga, memang Jakarta itu lengang ya. Karena memang aturan dari pemerintah memang disambut baik ya oleh para warganya ya. Ya, memang lengang ya. Perkantoran juga menurunkan aktivitasnya gitu. Betul, 25% ya yang hanya untuk PFO gitu ya. Sepi. Nah, Mas Agus, terkait dengan yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas 3 proyek. Yang pertama itu proyek yang baru. Yang kedua itu adalah proyek update. Yang ketiga adalah proyek yang dijadikan prioritas pada
episode kita kali ini. Nah, saya ingin masuk ke proyek yang pertama dulu nih, proyek yang baru. Proyek yang baru di BWA itu ada proyek apa sih yang harus tersampaikan oleh para sahabat wakaf, kemudian juga tersampaikan oleh para kaum muslimin semuanya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Karena ini kan di channel YouTube ya, mudah-mudahan bisa ditonton oleh seluruh dunia ya. Gitu. Amin, nah, silakan Mas Agus untuk proyek barunya. Ya, BWA itu kan hadir sebagai solusi ya. Harapannya kita itu hadir bisa memberikan solusi atas berbagai persoalan umat, gitu, tanpa terkecuali. Saat ini umat sedang ditimpa satu musibah. Kita bareng-bareng lah ya, ditimpa musibah COVID-19 ini yang semakin hari semakin menunjukkan tingkat, baik itu tingkat penderitanya maupun kematian gitu. Dan di sekitar kita semakin banyak warga yang terpapar, yang kemudian mereka harus isolasi mandiri, mereka butuh oksigen. Karena fasilitas kesehatan terbatas gitu. Yang biasanya kan orang isolasi itu kan di rumah sakit. Mereka dapat fasilitas oksigen dari rumah sakit. Nah, ini rumah sakit penuh, mereka isolasi mandiri. Gitu. Nah, Mas Agus, sebelum dilanjutkan, para sahabat wakaf ingin melihat dulu nih video apa namanya kegiatan BWA yang kemarin-kemarin untuk apa namanya proyek COVID ini ya. Nah, silakan operator untuk tampilkan videonya. Sesak napas sampai jam 2 malam, terus sempat juga dirawat di rumah sakit, akhirnya pulang karena aku nggak tega ngelihatnya kan, sampai harus cari oksigen itu susah banget, kemana-mana info ke WA teman-teman di grup pada kosong semua. Untuk BWA, terima kasih banyak atas semua bantuannya. Yang tadinya aku kesulitan cari oksigen, alhamdulillah terbantu dengan adanya BWA gitu. Nah, kita akan tanya nih Mas Agus, tadi video apa sih Mas? Sebenarnya bisa diceritakan nggak? Itu teman-teman BWA sedang mendistribusikan tabung oksigen. Oh gitu. Ya, jadi kan mungkin dalam sebulan terakhir ini ya, tingkat kasus COVID meningkat dan lebih banyak yang isolasi mandiri di rumah. Dan mereka yang isoman itu rata-rata butuh asupan oksigen ya untuk meningkatkan saturasi lah ya. Ada yang butuh hanya cukup 3 hari, ada yang sampai 7 hari sampai 14 hari gitu. Nah, itu diantaranya aktivitas teman-teman ya, para aktivis, para pejuang kemanusiaan di BWA, pejuang wakaf lah ya, pejuang wakaf gitu. Alhamdulillah mereka distribusi, jadi setiap ada penderita COVID yang menyampaikan permohonan ke kami untuk meminjam tabung, kita pinjamkan ya sifatnya, nah, kita antar langsung gitu. Terus kemudian tadi juga kan saya lihat itu di videonya itu kan ada tabung tabung oksigen dan regulator gitu kan. Nah, itu mekanisme untuk peminjaman itu gimana sih, maksudnya bagi kan ini kan ada yang penerima manfaat lah ya, pemetik manfaat, itu gimana tuh mekanismenya? BWA sebelum sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu mempublikasi satu visual post bagi mereka-mereka yang membutuhkan oksigen untuk menghubungi nomor tertentu yang kita share gitu kan. Nah, dari itu mereka kemudian mendapatkan link form permohonan digital. Nah, mereka yang mendapatkan bantuan itu mereka yang sudah mengisi link itu tanpa syarat apapun, gratis. Bahkan sampai ada yang pas kita jemput, pas kita antar ya, itu sampai ada warga yang kemudian bilang, Mas, ini kita harus bayar berapa? Justru gitu. Kita yang kaget, kita nggak ngambil bayaran apapun gitu. Personal juga kita nggak ngambil gitu. Sebenarnya semakin kita berinteraksi dengan penderita COVID, semakin kita paham bahwa memang penyakit ini ada nyata gitu.
bahwa penyakit ini ada, ini merupakan qada dari Allah, ya kan? Bahwa kemudian ada di antara mereka yang terpapar ini mengalami gejala yang ringan, yang berat, sedang, itu variatif ya. Itu juga qada dari Allah gitu. Bahwa ada yang sudah sangat sepuh, sakit-sakitan, terpapar sembuh, ada juga. Ada yang masih muda kuat, kemarin masih sehat, terpapar meninggal. Itu juga qada. Jadi bahwa memandang bahwa penyakit ini ada, itu juga penting. Bahwa kemudian dampak dari penyakit ini apa, ini juga perlu ya? Beda sikap gitu. Bahwa kita juga tidak bisa simpulkan bahwa COVID ini akan menimbulkan maut atau sakit yang parah, enggak juga gitu. Tapi bahwa sekarang ini faktanya banyak yang terpapar kemudian sakit dan meninggal, itu fakta di lapangan yang kita temui gitu. Nah, berangkat dari situ BWA menyusun satu aktivitas yang mudah-mudahan bisa turut membantu mereka yang terpapar gitu. Nah, ini Mas, terkait dengan proyek, ini nama proyeknya apa sih? Sedekah Kemanusiaan. Sedekah Kemanusiaan lawan COVID-19. Oh, lawan COVID-19 ya, Masya Allah. Karena memang ini kan setiap BWA membuat suatu proyek itu kan pasti ada tujuannya ya? Iya. Nah, tujuan detailnya tuh apa sih ketika BWA membuat ini, dan kenapa itu yang dipilih itu hanya oksigen? Apakah ada yang lainnya juga atau gimana tuh? Iya. Memang SK COVID ini sebenarnya sudah sejak awal pandemi kita lakukan. Kalau dulu awal-awal kita berikan dalam bentuk sumbangan sembako untuk mereka-mereka yang terdampak COVID. Kalau dulu kan bahasan terdampak ya, karena tidak terpapar tapi terkena dampak ekonominya gitu. Karena ada PSBB, PPKM segala macam, kita berikan bantuan sembako atau asupan nutrisi dan lain-lain gitu. Termasuk rumah sakit waktu itu yang kesulitan APD, kita bantu APD gitu. Jadi kita lakukan asesmen Mas di masyarakat itu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita ingin pastikan bahwa yang kita rencanakan itu bisa dilaksanakan. Jangan kemudian kita menyusun satu aktivitas yang kita sudah menggalang dana banyak dari umat, dana terkumpul kita nggak bisa lakukan. Nah, itu bahaya dari sisi bahwa kita mengabaikan amanah Allah, bahaya juga dari sisi kita bisa menghilangkan kepercayaan umat. Jadi kita memang tidak langsung begitu ada kasus kita langsung lakukan aksi. Kita biasanya akan lakukan asesmen dulu. Kita lihat fakta di lapangan seperti apa. Kalaupun hari ini kita ambil langkah oksigen karena kita lihat kebutuhan akan oksigen tinggi. Nah, kemudian kita selain melihat kebutuhan, kita juga mengkaji mampu nggak kita menyediakannya. Nah itu kita juga kontak-kontakan di mana kita bisa dapat tabung ketika di Jakarta ini sudah sangat langka. Karena kan susah kemarin-kemarin tuh kalau saya lihat di berita itu ya, kan. Susah, bahkan yang akhirnya kemudian BWA bisa beli itu harganya udah sangat tinggi gitu kan. Oh, naik ya? Iya. Luar berapa biasa kali naik. Mas naiknya, Mas? Variatif sih, Mas. Contoh, Ada yang 4 juta jadi 5 juta oh gitu. Ada yang kemarin sempat kita dapat tawaran tuh yang 5 kubik kalau nggak salah itu sampai 2 kali lipat naiknya. Insya Allah 2 kali lipat. Tapi alhamdulillah kalau yang kayak regulator, selang-selang itu malah nggak naik. Yang naik cuma tabung. Oksigennya. Oksigennya? Tabungnya, sama isi ulangnya itu yang nggak langka juga. Karena antri mungkin ya. Iya, luar biasa ya. Terus sekarang pemetik manfaatnya itu udah ada berapa, Mas? Maksudnya udah ada yang berapa terbantu, berapa orang terbantu, atau kemudian ada nggak sih yang meninggal gitu ya, keburu meninggal atau gimana? Ya, nggak tahu itu tuh. Yang kebantu juga itu cerita juga. Yang terbantu ada berapa gitu kan? Ya, Masya Allah. Kemarin kita ada pemohon ya kan, dari kalau nggak salah dari Bogor. Untuk orang tuanya. Jadi belum sekitar jam 2 mereka siang ya, mereka mengajukan permohonan. Langsung kita antar kan itu. Ya sekitar kita butuh waktu 1 jam perjalanan lah sampai ke Depok. Nah, sampai di lokasi kita sudah mulai kok ada bendera kuning gitu kan. Udah curiga ya. Mau tanya, Pak, alamat Bapak ini di mana? Oh, itu Mak yang ada bendera kuning. Wah, pas kita temui ternyata betul itu orangnya. Ya Allah. Jadi kita sudah berikhtiar tuh ngantar oksigennya gitu, tapi min qadarillah ya, ketentuan Allah mungkin berkehendak lain, beliau sudah keburu meninggal ya. Tapi ada juga yang sempat kita bantu
Tapi akhirnya meninggal juga. Jadi sempat beberapa hari pakai oksigen karena beliau meninggal, kemudian sekarang anaknya yang pakai. Oh gitu. Jadi nggak dikembalikan dulu ke BWA karena ada satu anggota keluarganya yang butuh juga. Jadi kita persilahkan gitu. Ya Allah. Nggak kita batasi. Secara ketentuan memang kita ada batasi maksimal 7 hari. Betul. Tapi dalam kasus tertentu yang parah mungkin ya gitu ya, kita berikan kelonggaran gitu. Silahkan pakai gitu. Terus kalau misalkan ketika mereka pakai terus habis, itu gimana? Mereka bisa ngisi sendiri atau balikin lagi ke BWA tuh? Mereka yang bisa mudah aksesnya ke pengisi ulang terdekat dipersilahkan untuk isi sendiri, nanti biayanya diklaim ke BWA. Oh gitu kita ganti. Tapi bagi mereka yang kesulitan isi ulang ya kita bantu. Kita tuker gitu. Nah ini sebaran daripada oksigen ini udah kemana aja Mas? Di daerah mana aja nih? Saat sebulan berjalan 2 minggu ya, 2 minggu ini berjalan, kita baru bisa menyediakan untuk Jakarta. Karena sangat tinggi, Jakarta juga sangat tinggi gitu. Bahkan kita belum bisa cover semuanya. Dari sekian ratus orang pemohon kita baru bisa penuhi sekitar 10 sampai 15 orang gitu. Iya. Targetnya berapa Mas? Maksudnya ada nggak target dari BWA? Kalau selama ada tabung, kita layani sebanyak-banyaknya. Oh, gitu kita kesulitan nyari tabungnya. Iya. Gitu. Jadi intinya begitu ketika kaum muslimin turut berdonasi dan donasinya terkumpul dan donasi itu bisa untuk kita belikan sebanyak-banyak tabung, ya kita belikan sebanyak-banyaknya. Oh gitu. Sehingga harapannya sebanyak-banyaknya orang yang terbantu. Jadi memang targetnya itu sebanyak-banyak ya? Ya. Nggak ada target ya? Nggak ada, tapi target bulanan ada. Ada ya? Berapa? Misal di awal project kita lakukan, kita target 10 orang dulu. Dalam bulan Juli ini kita target 25. Itu. Nah harapannya sampai, kalau ini pandemi terus berlanjut sampai sampai 6 bulan ke depan, kita targetnya sekitar bisa sampai 50 sampai 100 gitu. Banyak juga ya? Iya. Tapi harapannya ya nggak sampai 6 bulan ke depan ini sudah reda gitu ya. Mudah-mudahan. Allah sudah angkat penyakitnya gitu. Nah untuk apa? Selain tabung oksigen, apa yang BWA bantu nih? Maksudnya bukan apa yang BWA inisiasikan daripada membantu umat kita nih, umat saat ini nih. Kalau melihat kondisi yang sekarang ya terkait dengan pandemi ya, itu sejak awal pandemi juga BWA sudah turut bergerak sebenarnya kan. Itu kalaupun sekarang itu isunya kita angkat untuk donasi tabung karena memang kondisi kebutuhannya untuk itu sekarang itu. Tapi sebelumnya kita sudah pernah lakukan seperti penyediaan APD. Ketika kasus mungkin Mas Henry juga lihat di media sosial ada petugas puskesmas pakai plastik kresek, betul, pakai jas hujan. Kan itu kan ya Allah parah itu. Nah itu kan berarti isunya kan mereka terbatas tuh APD-nya. Nah kita bantu, kita buat satu penggalangan dana untuk itu gitu. Nah sebelum ada kasus soal APD itu, karena waktu itu kan ada istilah setengah-setengah lockdown ya, agak-agak lockdown lah gitu kan. Apa itu istilahnya? Jadi waktu awal-awal pandemi kan ada PSBB, mereka yang berjualan nggak bisa gitu kan, suruh di rumah semua, dan itu kan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan. Nah kita bantu dengan pengadaan paket sembako gitu. Isi paketnya sembakonya variatif. Kalau ke balita kita kasih susu juga. Gitu. Juga ya. Berarti ada yang namanya apa tadi sembako, ada penyediaan APD juga. APD, terus sekarang oksigen. Yang terbaru ini oksigen. Ada lagi nggak selain dari itu? Masih terkait dengan COVID. Iya, masih terkait dengan COVID. Sejauh ini yang sudah terlaksana itu sih. Itu ya. Dan itu memang cukup membantu banget ya. Iya. Ada beberapa yang kita juga bantu vitamin suplemen. Oh gitu. Tapi nggak semua kasus. Jadi kan misalnya kasus tertentu ada warga yang isoman, mereka butuh suplemen ya. Betul. Nah kita berikan itu. Betul. Gitu. Jadi gimana hasil asesmen di lapangan aja Mas gitu. Iya betul. Jadi kalau kita ketemu masalah kebutuhannya apa kita adakan gitu. Iya. Dan memang kalau kita lihat perkembangan kasus COVID saat ini memang mudah-mudahan bisa terus melandai ya. Amin. Itu harapan kita. Karena kan gini, kita juga sebagai pelaku filantropi tidak ingin ada yang namanya orang-orang yang kesulitan, ya kan?
Karena kita juga di sini kan ya, secara sadar bahwa berpikir bahwa kita ini hanya sebagai pelayan umat gitu kan, sebagai pelayan umat yang memang ada ketika umat membutuhkan, gitu kan. Dan mudah-mudahan hal-hal atau lembaga-lembaga kita seperti ini bisa terus didukung ya oleh yang namanya masyarakat, apalagi oleh pemerintah. Karena kan memang kan kita lihat kan lembaga-lembaga filantropi kan yang memang membantu sekali ya terkait dengan apalagi bencana COVID seperti ini. Nah, Mas, bagi para sahabat wakaf atau kaum muslimin yang ingin membantu, ingin ikutan sama BWA nih, biar bisa jadi biar bisa juga jadi pejuang wakaf, mewakafkan hartanya, menyedekahkan hartanya, itu gimana? Nah, apalagi di sahabat wakaf bisa akses website BWA, www.bwa.id. Nah, kalau tentang COVID, di sana nanti bisa lihat kategorinya, kategori bencana. Oh, gitu. Nah, di kategori bencana nanti ada namanya SK COVID. SK itu bukan SK PNS ya. Sedekah kemanusiaan maksudnya. Singkatan ya. Sedekah kemanusiaan lawan COVID. Sahabat wakaf bisa klik di situ kalau berkesempatan dan diberikan lapangan rezeki untuk ikut berdonasi. Gitu. Insyaallah ya. Baik di COVID itu ataupun di proyek wakaf yang lain bisa kunjungi bwa.id. bwa.id ya. Dan bagi para yang membutuhkan oksigen, nah ini gimana nih biar bisa dapat oksigen gratis nih? Ada call center yang kita publish sebenarnya. Di mana tuh? Tapi bisa juga dicek di Instagram. Nah, di Instagram nanti kan ada visual postingan kita terkait dengan itu. Lihat yang peminjaman tabung. Nah, nanti bisa kontak call centernya di situ. Mudah ya? Gampang ya untuk akses itu ya? Cuma isi formulir aja, nggak ada persyaratan KTP, KK segala macam, nggak ada. Nggak ada? Isi KTP, isi form, nanti kan masyarakat yang butuh kontak call center, nanti call center akan mengirimkan link. Nah, cukup isi link aja, itu aja. Oh, itu aja ya? Selama kita ada, langsung kita follow up, kita kirim. Jadi nggak perlu yang namanya surat tes, PCR, nggak perlu ya? Nggak ada. Oh, jadi untuk bukti bahwa mereka terpapar COVID itu ada. Apa seperti tuh? Ya kita ambil yang paling memudahkan aja. Itu antigen atau PCR. Kalaupun dua itu nggak ada, yang penting ada keterangan dari Satgas COVID setempat. Oh, gitu. Kan RT RW-nya bisa nginfo kan, beneran nggak sih ini terpapar nggak? Itu nanti kita konfirmasi. Yang penting mana yang paling memudahkan aja gitu. Oke. Insya Allah ini luar biasa nih. Insya Allah. Proyek sedekah kemanusiaan lawan COVID-19. Yang memang sudah berjalan sejak awal pandemi dan memang BWA sudah melakukan banyak kegiatan, banyak bantuan, dan tentunya ini bantuan asalnya dari para wakif dan donatur ya. Dari mulai sembako, kemudian yang namanya APD bagi para nakes atau tenaga kesehatan, kemudian sekarang oksigen. Karena BWA itu memang memiliki karakteristik atau memiliki sifat ingin memberikan yang terbaik dan tidak hanya semata-mata melihat permasalahan itu dari permukaannya saja, harus diperdalam. Nah, karakter BWA itu seperti itu, yang saya tahu ya. Karena memang proyek-proyek BWA itu memang yang dirasakan itu memang ya kerasa banget gitu, kerasa banget. Harus solutif dan tentunya inovatif. Nah, gitu ya Mas ya. Masya Allah, ini memang program Inspirasi Wakaf ini tidak sampai di sini. Kita masih ada 2 segmen lagi, yaitu terkait dengan proyek update. Nah, nanti kita insya Allah akan melihat video dan juga mendengarkan keterangan dari Mas Agus Niam ini terkait dengan proyek update kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat video berikut ini tentang proyek update kita. Silahkan. Saya sebagai dokter memahami betul karena keterbatasan daripada apa yang dimiliki daripada BWA, terutama sarana transportasi. Mudah-mudahan kita sama-sama saling membantu kegiatan yang insya Allah akan rutin dilaksanakan oleh Badan Wakaf Al-Quran. Beginilah kondisi kapal BWA yang ada saat ini, dengan kapal yang sangat sederhana, dengan alat yang sangat sederhana.
Mungkin memang tidak maksimal, tapi cukuplah untuk membantu mereka. Untuk kedepannya, mari kita bersama-sama eratkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita. Kami berharap dengan adanya floating hospital ini bisa mengoptimalkan persoalan masyarakat bisa segera kita atasi. Nah, itu tadi kita bisa lihat ya, ada kapal, ada laut, ya, kemudian ada dokter. Nah, ini hubungannya apa nih? Kapal, laut, kemudian dokter. Yeah. Nah, kita langsung tanya aja sama Mas Agus Niam ya. Apa hubungannya nih? Ada kapal tadi di video itu tuh, Mas Agus. Apa itu maksudnya tuh? Itu proyek apa sih? Dan update proyek apa yang disampaikan tuh? Kita itu kan BWA ini kan concernnya di wakaf Quran ya. Oke. Pas kita ngantar Quran di salah satu daerah di Indonesia Timur, kita ketemu kasus orang nggak ketolong. Jadi mengalami kecelakaan, jatuh dari pohon gitu kan. Di sana nggak ada fasilitas kesehatan, nggak ketolong, meninggal. Oh ya Allah. Kan kita gimana caranya nih gitu kan. Akhirnya kemudian melalui diskusi yang intens juga, kita terpikir juga terinspirasi dari yang sudah ada ya. Jadi kita punya pengalaman mengadakan kapal ya, kapal wakaf kapal. Ada beberapa perahu kapal wakaf yang sudah BWA inisiasi. Ada berapa, Mas? Sekarang ada, kalau dari awal ada 3 ya. Yang pertama di Papua, kapal dakwah di Papua. Yang kedua di NTT. Dan yang ketiga di Kali Adem ya. Nah, tapi semuanya spesifikasinya untuk angkut barang untuk Quran. Yang tadi kita lihat videonya itu kapal yang keberapa itu? Itu inspirasinya dari yang tadi itu. Kita pengen ada satu layanan kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat kepulauan. Kan mereka tuh susah ya ke rumah sakit ya. Berarti kapal yang tadi kita lihat itu kapal yang ngangkut barang. Itu sebenarnya kapal barang. Ngangkut Quran. Kapal ketiga itu, ya. Tapi kita modif dikit biar bisa jadi fasilitas kesehatan. Kita bikin ada ruang pemeriksaannya. Tapi ya namanya juga kapal barang ya, belum maksimal lah kita. Jadi hanya ala kadarnya gitu. Ala kadarnya aja. Kadang juga kita lebih sering dokternya turun akhirnya gitu. Tidak di kapalnya. Tidak di kapal. Waduh, luar ya biasa. kalau yang kita tangani itu orang dewasa kan, sementara ruangan kecil butuh pemeriksaan yang detail, yang lengkap kan nggak mungkin di kapal juga. Walaupun di kapal kita ada obatnya, ada oksigennya gitu. Iya. Makanya kita sekarang mencoba menginisiasi proyek kapal yang keempat, yaitu kapal dakwah Dr. Care. Jadi kapal yang keempat ini kita rencanakan punya spesifikasi sebagai sebuah, kalau tadi di video ada direktur program Ustadz Hazairin menyampaikan floating hospital. Oh gitu. Ya oke. Rumah sakit terapung lah, atau klinik apung apapun sebutannya. Yang jelas satu perahu atau satu kapal yang dia memang punya spesifikasi untuk memberikan layanan pengobatan. Itu ada ruang-ruang pemeriksaannya. Berarti nanti pemeriksaannya di atas kapal itu? Iya, kalau punya di kapal. Gitu. Kan kalau ada di pulau-pulau yang nggak ada puskesmasnya gimana? Ya kan? Makanya kita butuh ada itu. Betul. Nah, kalaupun misalnya nanti kapal itu mampir di satu pulau yang di sana ada rumah sakit, ya nggak apa, tim medisnya aja turun. Gitu. Gitu. Kecuali kapalnya itu fasilitasnya lebih baik dari rumah sakit. Dari rumah sakit ya. Insya Allah. Semangatnya itu di sana. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan kesehatan buat masyarakat di kepulauan terpencil. Oh iya. Jadi pemetik manfaatnya adalah masyarakat di pulau-pulau terpencil ya. Khususnya pulau-pulau yang di sana nggak ada vaskes, nggak ada fasilitas kesehatan. Masih ada ya? Banyak. Jangankan di pulau jauh ya. Di pulau sekitar Pulau Jawa juga masih banyak. Masih banyak ya? Iya. Tadi di video itu kan Pulau Panjang sama Pulau Tunda. Itu nggak ada puskesmasnya. Ya Allah. Kalau ada namanya pustu. Ada pustu. Kalau sakit itu. Ya mereka harus dibawa ke darat. Ya Allah. Yang terdekat kan ke darat itu. Kalau Pulau Tunda 3 jam. Ya kalau yang kritis ya resikonya keburu mati gitu aja. Ke darat itu maksudnya Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. Ya Allah. 3 jam. 3 jam Tunda. Kalau panjang sih setengah jam masih bisa. Kalau yang Tunda itu 3 jam. Dan di Pulau Tunda cuma ada pustu dan nggak ada dokternya. Pustu itu
adik bungsunya puskesmas kali ya. Pusat kesehatan terpadu lah. Oh, gitu. Tapi nggak ada dokternya? Nggak ada dokternya, cuma ada bidan. Bidan. Dan bidan itu alhamdulillah sih udah dapat semacam lisensi untuk bisa ngasih obat gitu. Oh gitu. Tapi kan tetap namanya juga bukan dokter ya. Iyalah, gitu. Bidan. Kalau ada penyakit tertentu kan nggak bisa nangani juga gitu. Bukan spesialis kan dia. Dia spesialisnya kan untuk apa namanya melahirkan, untuk bayi dan sebagainya gitu kan. Nah, misi BWA, kenapa sih harus membuat proyek kapal dakwah Dr. Care ini? Ya. Apa tuh? Kita beri nama kapal dakwah Dr. Care. Karena kita ingin kapal ini tetap punya misi dakwah. Pertama, bawa Quran, ya kan? Berkunjung ke satu pulau, bawa Quran, tapi juga bisa memberikan layanan kesehatan. Oh, gitu. Makanya ada tim medis yang turut serta di kapal itu. Ketika kemudian ada satu pulau yang kita kunjungi, di sana ada permasalahan kesehatan, kita bisa berikan solusi. Lagi-lagi solusi. Solusi gitu, ya? Solusinya juga inovatif. Nah, itu saya tertarik. Apa namanya? Kapal dakwah. Nah, selain membawa Al-Quran, aktivitas dakwah lainnya apa tuh di kapal itu nanti? Dakwah itu kan perlu ada dai-nya. Betul. Kita bawa dai. Oh, bawa dai juga? Iya, kita bawa dai dong. Wah, itu keren banget tuh. Mereka masyarakat butuh apa? Butuh tahsin Quran, butuh tafsir Quran. Berarti harus disurvei dulu dong ke sana. Ya, ada tim advance namanya, tim assessment-nya, tim advance ya, pendahulu gitu. Jadi nggak kucuk-kucuk kapal itu berangkat kemana gitu, enggak ya? Ya kalau gitu nanti kalau pas kita ketemu pulau yang kosong gimana, ya kan? Kita tetap perlu ada survei gitu. Betul. Terus itu apa namanya? Layanan kesehatan. Nanti layanan kesehatan itu akan seperti apa tuh di kapal itu? Yang paling katakanlah ada nggak tindakan operasi di sana dan sebagainya, ada nggak sampai ke situ? Sejauh ini yang kita rencanakan itu belum sampai ke ruang operasi. Hanya ruang tindakan atau ruang IGD, ya, IGD dan perawatan, gitu. Atau tindakan. Jadi misalnya kalau ada ibu yang mau melahirkan sudah bisa dilakukan di situ, gitu. Kalaupun operasi yang sifatnya bedah kecil ya, ada luka ringan, sayatan, ada jahit, bisa dilakukan di situ. Gitu. Atau IGD itu misalnya IGD sementara. Jadi kapal ini juga bisa berfungsi sebagai penyambung. Misalnya di satu pulau itu ada kasus kritis, nah dia bisa berfungsi seperti ambulan, ada oksigennya, kita antar ke lokasi yang lebih representatif. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi memang apa namanya? Untuk kesehatannya memang masih sebatas yang tadi saya IGD itu ya. Jadi intinya kan kita bisa memberikan layanan dasar aja ke masyarakat itu. Karena layanan dasar pun banyak masyarakat yang belum bisa menjangkau gitu. Ya itu dia tuh. Betul tuh Mas. Nah sepengalaman antum gimana tuh? Menemukan banyak nggak kebutuhan masyarakat akan kesehatan? Iya. Setahun terakhir ini kita memang belum punya kapalnya. Akhirnya kita kan modif ya. Kita lakukan modifikasi di kapal yang lama yang tadi. Ya? Nah, kapal yang tadi itu kita kemudian lakukan namanya trip, bekerja sama dengan CSR, salah satu perusahaan ya, Kimia Farma. Tadi juga ada di tayangan itu. Setiap kapal itu berkunjung ke satu pulau, alhamdulillah antusias gitu. Dan tanggapan warganya itu begini. Mereka pengen sering-sering deh gitu. Karena obatnya lebih bagus nih gitu. Mereka merasakan betul manfaatnya gitu. Betul. Walaupun mungkin ada beberapa pulau yang kita kunjungi itu dia udah punya rumah sakit ya. Tapi rumah sakit di pulau itu jangan bandingkan dengan rumah sakit di barat gitu. Kadang dokternya nggak ada. Itu dia tuh. Obatnya kurang gitu kan. Nah, pas kita datang itu mereka antusias. Rata-rata tuh pengen datang lagi dong gitu. Ya pertama karena gratis ya. Yang kedua jenis obat-obatannya itu banyak yang dibutuhkan masyarakat gitu. Mereka bilang bagus, obatnya bagus gitu. Berarti memang. Dan tim medisnya nggak asal tim medis, bukan dokter atau perawat yang kemarin sore gitu. Udah pengalaman dong. Pengalaman semua gitu. Ada apa aja? Maksudnya gini, BWA itu kan yang tadi Mas Agus jelaskan itu sudah memiliki pengalaman untuk bidang kesehatan seperti itu.
Nah, seberapa ini efektifkah dengan adanya pelayanan kesehatan untuk masyarakat di pulau-pulau terpencil itu? Iya. Memang kalau cuman sekali 2 kali trip itu sifatnya hanya meminimalisir ya. Betul. Nggak bisa menyelesaikan, apalagi kalau penyakitnya penyakit kronis. Betul. Dia hanya bisa mengurangi lah, bukan mengobati total gitu. Tapi kita sudah ikhtiar untuk bawa dokter spesialis juga gitu. Oh gitu. Ada dokter spesialis yang untuk keluhan-keluhan tertentu itu yang biasanya warga itu nggak sembuh atau nggak merasakan perubahan berobat di tempat lain, dengan beliau langsung ada yang langsung sembuh, ada yang berkurang gitu. Oh gitu. Dampaknya langsung ada efeknya gitu. Insya Allah. Jadi memang langsung ada efeknya ya? Ada yang sempet nggak bisa digerakin persendian kan. Begitu beliau tangani langsung bisa kayak enak magic, lagi. Tapi bukan magic ya. Memang ada treatment obatnya. Ada treatment obatnya gitu. ya. Ada treatment obatnya. Bukan nah magic. Kemarin itu pengalaman BWA itu untuk melayani kesehatan masyarakat itu udah ke berapa pulau tuh? Nah, kita dari Banten sampai DKI. Kita baru Banten sama DKI. Banten 2 pulau, DKI 8 pulau. Banyak juga ya? Alhamdulillah gitu. Itu masyarakatnya ada berapa tuh total? Kira-kira kalau rata-rata yang kita layani kan 200-an ya. Sekali satu pulau lah ya. Satu pulau 200. Jadi kalau ada kakak 200 orang. 200 orang. Ada yang lebih ya? Rata-rata 200 orang. Berarti kan ada 1.000 orang lebih yang kita layani. Berarti kalau tadi kan 8 tambah 2 10 ya. Iya. Berarti ada 2000. Iya, 2000 lebih berarti kan. Jiwa. Subhanallah. Sekitar segitu. Luar biasa ini. Kalau misalkan kapal ini jadi, pertama kapalnya wakaf. Betul. Kapal wakaf ini tentunya kan bukan punya siapa-siapa ya. Iya. Tentunya punya umat. Ya. Tentunya dipakai untuk kepentingan umat. Betul. Kemudian dokternya, dokternya ini dokter umat tentunya kan. Betul. Benar nggak? Obatnya dari duit umat juga. Luar biasa. Bahan bakarnya dari duit pastinya umat juga. dari umat juga. Luar biasa ini. Betul. Inisiatif BWA nih. Jadi mau tunggu apa lagi gitu? Nah itu dia. Ya, kan? Tunggu apa lagi nih? Segera ikut berwakaf. Karena kan gini mas, kalau yang saya lihat itu kapal panjangnya berapa sih? Saya mau tahu panjangnya berapa? Ada nggak 20 meter? Kalau yang barusan ada 20 meter ya? Ada gitu. Panjang tapi yang terbaru kita ingin lebih panjang. Gitu. 30? Yang nggak nyampe 50 sih ya. Nggak nyampe 50 tapi lebih ya. besar, lebih lebar. Katakanlah average-nya katakanlah 35 lah ya. 35 meter dengan lebar. Ya kalau lebarnya 7 sampai 8 meter. 7 sampai 8 meter. Itu kan ada part-part bagiannya, Mas. Iya. Misalkan kapal ini mau dibuat pakai apa? Fiber kah? Atau besi kah? Atau apakah? Kombinasi ya. Ada aluminiumnya, ada fibernya gitu. Oke, katakanlah aluminium. Kan nggak cuma butuh satu aluminium. Iya. Bautnya. Iya kan? Pengen nyumbang buat kapal wakaf. Iya. Kan? Kapal wakaf dakwah. Satu baut aja. Iya. Wakaf pintunya gitu kan. Pintunya lah. Atau wakaf mesinnya. Wakaf setirnya gitu kan. Kalau biar lebih hebat lagi, wakaf mesinnya lah. Karena setahu saya kapal itu yang paling mahal itu mesin ya. Butuh 2 mesin. 2 mesin ya ini ya. Terbaru. Dan saya wakaf tabung oksigennya dah. Kayak gitu kan misalkan terserah gitu ya. Terserah para sahabat wakaf maunya apa. Sesuai dengan katakanlah saya kerja di bidang permesinan gitu. Coba saya akan cari mesin yang bagus. Kayak gitu kan. Atau saya galang dana gitu kan untuk bantu ini. Karena memang kalau sudah kita bisa lihat manfaat dan buktinya nyata, ya kan? Bahkan dengan kapal yang ketiga ini ya, kapal barang itu sudah bisa bermanfaat. Bahkan kalau menurut saya ya, yang tadi antum ceritakan, terkesan memaksa. Tapi memaksa ini yang baik, karena daripada tidak tertolong gitu kan, tidak ada pelayanan kesehatan, maka BWA berinisiatif untuk itu. Nah, terus kemudian Mas, apa sih dari proyek ini kan udah lama nih, udah berapa setahun ada ya dari kita ya, setahun kita launching proyek ini, dan perkembangannya apa nih dari proyek kita ini? Ya itu tadi yang pertama, kita ingin menunjukkan bahwa walaupun kapalnya belum ada, kita sudah bisa aktivitas. Akhirnya kapal yang ada kita modif dulu aja deh, gitu kan? Kita ingin sampaikan ke umat bahwa kebutuhan ini benar-benar ada gitu. Kita nggak mengada-ngada bikin project gitu. Urgent ya. Ini benar-benar ada gitu. Pelayanan seperti ini tuh benar-benar dibutuhin gitu. Kita ingin tunjukkan itu. Jadi kalau dibilang sudah berapa persen kapalnya, kita belum bikin sama sekali. Betul. Kita baru memodifikasi kapal yang ada.
dipermak-permak dikit gitu. Dengan adanya kapal kita yang sekarang ini, kapal wakaf ya katanya, kapal wakaf kita semuanya, itu sudah 2.000, kurang lebih 2.000 orang bisa merasakan manfaatnya. Iya. Bagaimana jika sudah ada kapal dakwah Dr. Care ini? Bukan hanya kesehatan, tetapi juga ada dakwahnya. Iya. Ada juga Qur'annya. Terus apa lagi Mas kelebihannya selain dari itu? Yang jelas kapal ini punya fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk mungkin orang pengen pengen ikut turut dalam misi kemanusiaan, ya kan? Ya. Misi kemanusiaan. Ada bencana di daerah tertentu. Nah, ini kan kapal gede nih. Betul. Punya ruangan-ruang. Berarti bisa buat barang-barang. Memang spesifikasinya di antara gitu. Ya bisa juga. Oh, sangat jadi, bisa karena kan wah ini baru kalau bisa ngangkut Quran apalagi ngangkut sembako gitu. Karena kan gini, multifungsi dong jadinya. Ya, tentunya pasti multifungsi. Karena kan gini, ketika ada pesawat, ya kan, pesawat itu kan jangan pesawat deh, misalkan mobil kendaraan bis misalkan. Kan ada bagasinya tuh. Nggak cuma ngangkut penumpang, tapi ngangkut barang ekspedisi juga bisa. Artinya satu kali dayung, 2 pulau, 2-3 pulau terlampaui gitu kan, artinya kan begitu. Betul. Jadi tidak hanya membawa dai, Quran, dan juga dokter, serta obat-obatan, dan kelengkapan fasilitas kesehatan lainnya. Logistik juga dibawa. Obat-obatan dibawa. Kebutuhan pokok juga dibawa. Karena kalau ada bencana di suatu lokasi, kan mereka juga pasti butuh tim medis. Betul. Dan tim medis yang kita bawa memang mereka yang sering terjun di lokasi-lokasi bencana. Gitu. Betul, dan memang itu adalah perkembangan daripada proyek kapal wakaf khusus kapal dakwah Dr. Care ini. Jadi kita BWA ingin menunjukkan kepada para sahabat wakaf semuanya dan juga kaum muslimin bahwa kebutuhan kesehatan di Indonesia itu sangat-sangat ada, sangat-sangat nyata. Terbukti ketika BWA menggunakan kapal dakwahnya yang ketiga dan dirombak atau dimodifikasi secara medis. Kemudian ketika, dan itu juga belum ke pulau-pulau yang ada di NTT, di Papua, di Sumatera, masih di dekat lah. Masih di Jakarta, masih di Pulau Seribu dan di Pulau Tunda serta Pulau Panjang. Itu aja masyarakat tuh udah banyak yang bilang kapan lagi ke sini, padahal kita baru datang. Itu kan baru datang. Malah bilang kapan lagi kalau bisa sering gitu. Kalau bisa sering gitu kan. Jangan, bahkan nggak cuma masyarakat loh. Pemerintah daerah juga gitu. Antusias. Oh, Masya Allah. Ya, Bupati Kepulauan Seribu. Bahkan saya lihat muncul beberapa trip kita, kalau nggak salah trip ketiga atau keempat itu muncul di Instagramnya Wakil Gubernur DKI. Masya Allah. Di post sama beliau gitu. Masya Allah. Artinya, semua pihak menantikan ini gitu. Butuh benar-benar butuh gitu. Nah ini nih para sahabat wakaf semuanya. Jadi ketika Anda semuanya mendukung proyek ini, membantu proyek ini dengan harta yang Anda miliki, bukan hanya masyarakat yang terbantu, tapi pemerintah. Negara juga terbantu gitu kan, karena tadi disebutkan Bupati Kepulauan Seribu juga kan antusias gitu. Untuk mendukung dari kita sampai diundang berapa kali ke rapat pimpinan mereka. Nah, kan seperti itu kan. Iya. Karena pengen tahu rencana kita mereka gitu. Nah, itulah makanya. Karena memang BWA itu ketika mencetuskan sebuah proyek itu tidak main-main. Betul-betul diteliti dengan baik dengan tim-tim ahlinya, maka dari itu sehingga memang terkesan agak sedikit lambat untuk penanganannya. Tapi lambat ini bukan berarti BWA ini tidak profesional, tapi perlu kehati-hatian karena yang dipakai ini adalah uang umat. Jangan sampai uang umat ini dipakai dengan tidak benar. Nah, ini nih yang jadi poin penting. Nah, Mas Agus, untuk mekanisme daripada proyek ini, sahabat wakaf ini bisa memainkan hartanya itu bagaimana nih di BWA? Bisa kembali kunjungi ke bwa.id. Nanti ada kategori wakaf khusus, ya kan, atau pengobatan. Atau kalau sulit milih di kategori, langsung searching aja kapal dakwah Dr. Care. Tetap di itu ya, bwa.id ya. Nanti di sana bisa turut berdonasi, ya. wakaf. Insya Allah manfaat kok hartanya. Yang manfaat ya, gitu. Mudah-mudahan ya. Dan bagi para sahabat wakaf, di running text di bawah ini juga sudah kita sediakan yang namanya nomor rekening, program-program kita dan lain sebagainya. Dan bagi para sahabat wakaf,
BWA ini, katakanlah gini, saya tuh rumahnya jauh, nggak di Jakarta, saya tuh di Kalimantan. Ada kok BWA di Kalimantan. Saya tuh rumahnya di Sumatera. Ada BWA di Sumatera. Nah, gitu kan. Rumahnya di mana? Di daerah Surabaya, Jawa Timur. Ada BWA di Jawa Timur, tenang aja. BWA itu sudah tersebar di sekitar 22 kota di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda semua untuk bisa menyalurkan harta Anda yang bisa dimanfaatkan untuk umat, dan tentunya Anda semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini segmen yang kedua. Nah, ini insya Allah setelah ini ada yang namanya segmen terakhir dari kita, yaitu di Inspirasi Wakaf, yang namanya program atau proyek prioritas. Ya, nanti Mas Agus akan jelaskan proyek prioritas kita yang memang harus kita segerakan. Ya, alasannya kenapa, kemudian penjelasannya seperti apa, dan proyeknya apa. Nah, tentunya kita harus lihat video berikut ini terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum sahabat wakaf. Sudah tahu belum apa itu wakaf produktif? Wakaf produktif adalah skema pengelolaan dana wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan dana wakaf tersebut hingga mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Keuntungan dari wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana untuk kebutuhan umat, seperti pendidikan dan ekonomi masyarakat. Salah satu program wakaf produktif dari BWA adalah Wakaf Produktif Cirenghas Sukabumi, suatu bentuk lahan wakaf produktif yang berlokasi di Desa Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wakaf Produktif Cirenghas mengelola lahan seluas 13 hektar yang ditanami tumbuhan penghasil minyak asiri. Salah satunya adalah tanaman sereh wangi. Wakaf Produktif Cirenghas ini akan menjadi pahala investasi Anda sepanjang masa, yang menjadi nilai manfaat yang sangat luar biasa, seperti sumber keuangan pendidikan berkualitas Qurani dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi para petani. Ayo berwakaf di BWA untuk Wakaf Produktif Cirenghas Sukabumi. Nah, itu tadi videonya. Nah, kita langsung tanyakan dengan pawangnya, dengan kuncennya ya. Karena kalau yang saya tahu nih, Mas Agus ini bolak-balik nih ke sana nih. Nah, Mas, nih saya mau tahu dulu nih lokasi pastinya itu di mana tuh? Biar para sahabat wakaf juga tahu dan ingin berkunjung ke sana. Di mana, Mas? Lokasinya itu di satu desa, namanya Desa Cirenghas. Cirenghas, oke. Desa Cirenghas, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Di Sukabumi, ya. Jadi mudah kok aksesnya. Gampang. Oke. Di Google Map juga udah ada gitu. Berarti kalau kita ketiknya apa nih di Google Map? Cirenghas atau Eko Wakaf Cirenghas atau Cirenghas Farm, ada. Insya Allah ada. Oh, ada. Berarti langsung dari Jakarta langsung bisa langsung sana? Ya, bisa langsung. Sinyal di sana gimana? Aman? Kalau di kebunnya justru malah aman. Oh, gitu. Tapi kalau di pusat kecamatannya agak kurang stabil. Ya? Nah, akses kesananya bisa pakai apa aja aksesnya? Pakai motor bisa, pakai mobil juga bisa, kereta juga ada. Oh, kereta ada? Ada stasiun di sana? Ada, stasiun Cirenghas. Oh, pas ya? Ada. Insya Allah. Dari Bogor ke Sukabumi, Sukabumi Cirenghas. Oh, gitu. Saya pikir cuma pakai kendaraan pribadi aja. Iya, umum juga bisa. Juga bisa ya. Iya. Nah, terkait dengan proyek ini nih, Mas. Saya itu juga masih banyak pertanyaan sebenarnya. Para sahabat wakaf juga masih banyak pertanyaan sebenarnya kan. Nah, latar belakang. Nah, kenapa adanya proyek wakaf produktif ya? Wakaf produktif Cirenghas ini. Apa itu, Mas, latar belakangnya? Ya, jadi kita itu punya project, kita punya program ya. Oke. Kita punya program, khususnya program kesehatan dan pendidikan, yang kita lihat bahwa ada hal-hal di sana yang kita nggak bisa nunggu donasi, gitu, karena kebutuhan mendesak. Betul. Atau apa? Bagi sebagian orang isu tidak menarik, tapi bagi yang bersangkutan sangat dibutuhkan. Oke. Nah, kita ingin ada satu sumber pendapatan yang bisa membackup
program-program itu. Oke. Nah, makanya kita buat namanya wakaf produktif, wakaf yang menghasilkan. Oke. Itu wakaf produktif itu kalau di BWA ada dua tipe. Ada yang produktivitasnya itu memang hanya diperuntukkan untuk pemetik manfaat. Oke. Misal kayak wakaf kapal ya, wakaf perahu ketinting. Itu nelayan dapat ikan, nelayan dapat perahu, kemudian dengan dapat perahu itu bisa nyari ikan, ikannya ya buat mereka. Nggak disetor ke BWA gitu maksudnya. Tapi ada wakaf produktif yang memang dikelola langsung oleh BWA. Oh gitu. Yang harapannya dari hasil produktivitasnya itu bisa BWA manfaatkan dananya untuk proyek-proyek yang lain, terutama proyek pendidikan. Kita bisa bantu lebih banyak orang tanpa harus nungguin donasi gitu. Oh iya. Anak besok mau bayaran nunggu donasi tahun depan kan gitu kan, kasihan gitu misalnya begitu. Nah makanya kita pengen ada satu, tapi juga nggak sekedar bisnis, tapi bisnis yang juga bisa manfaat buat lingkungan sekitarnya. Oh nggak cuman buat pemetik manfaat BWA yang tersebar jauh itu enggak gitu, tapi pemetik warga di sekitar nggak dapat manfaat nggak gitu juga. Tapi kita pengen juga ada nilai pemberdayaannya. Makanya BWA dapat rekomendasi aset ya di sana kan, di kebun di sana, yang memang kondisinya waktu kemudian kita tindak lanjuti dengan asesmen, ya kondisi petaninya memang cukup sulit atau kesulitan lah untuk memberdayakan lahannya, gitu kan. Rata-rata lahannya itu nggak produktif. Kalaupun ada yang produktif, itu biasanya nggak dikelola sama petaninya setempat. Ada pemodal lah gitu. Atau kebanyakan justru masih dijual gitu, jual kebun, jual tanah. Nah kita ingin agar lahan ini kita inisiasi dari lahan wakaf. Kalau lahan wakaf kan kepemilikannya kepemilikan umum ya. Walaupun BWA sekarang ini memiliki statusnya itu sebagai nadir ya kan, sebagai nadir yang mendapatkan amanah untuk memproduktivitaskan itu. Biasanya kita kalau dengar lahan wakaf itu pemanfaatannya hanya untuk tempat ibadah, kalau nggak membuat pesantren, lembaga pendidikan. Masih sangat jarang lahan wakaf dimanfaatkan untuk produktivitas, untuk usaha. Nah kita juga sebenarnya itu juga terinspirasi dari apa yang amal agung dari sahabat Utsman bin Affan. Bagaimana beliau mewakafkan sumur yang produktivitasnya bisa dimanfaatkan sampai hari ini. Sampai hari ini, betul. Nah itu semangatnya di situ ya Mas ya. Sehingga akhirnya kita kemudian dapat pandangan lahan itu kita ingin bebaskan. Bebaskan. Makanya kita ajak para sahabat wakaf untuk berwakaf biar kita bisa segera bebaskan itu lahannya secara penuh. Ya memang ada beberapa yang sudah kita bebaskan ya. Nah, tapi kita ingin lebih luas lagi sehingga manfaatnya bisa lebih besar lagi. Nah, gitu. Nah, itu luas lahannya berapa hektar, Mas? Yang sudah diproduktifkan itu 5 hektar. Yang akan rencana kita kembangkan dalam 1-2 tahun ini ada 13 hektar. 13 hektar. Itu. Apakah ke depan akan bertambah lagi? Ya tergantung para wakif. Semakin banyak yang berwakaf ya mungkin bisa jadi akan semakin besar gitu. 13 hektar itu luas banget. Ya luas pasti. Luas kecil. luas banget itu. Karena gini, saya juga kemarin habis beli tanah itu 1 ember. Semeter. Ya kan? Iya. Karena memang kan kebutuhan daripada pemetik manfaat nih kan. Iya. Nah, pemetik manfaat ini nih, siapa aja nih yang akan nanti merasakan manfaat daripada wakaf produktif Ciranghas ini? Secara langsung petani setempat pasti merasakan. Karena ya kita kan butuh pekerja. Pasti kita akan merekrut petani-petani setempat untuk kerja di kebun wakaf itu. Nah, secara langsung mereka dapat manfaat, dapat penghasilan kan dari situ. Nah, kalau dari sisi pemanfaatan hasil produktivitasnya, prioritas kita untuk pendidikan. Pendidikan. Nah, kita kan ada punya ratusan anak asuh nih, atau adik asuh bahasa kita kan, di program Indonesia Belajar. Nah, sahabat wakaf bisa langsung cek aja di website BWA, apakah di BWA ID ataupun di wakafquran.org. Di sana ada program Indonesia Belajar. Nah, sekian banyak pelajar yang harus kita bantu, itulah alokasinya untuk ke sana.
Pendidikan ya? Untuk pendidikan. Jadi untuk prioritasnya adalah untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Kedua adalah untuk para petani. Warga setempat petani di lokal situ. ya? Iya, petani lokal ya katakanlah ya. Karena kan tadi saya lihat videonya itu kan prioritas utama adalah untuk pendidikan yang Qur'ani ya. Iya. Qur'ani dan juga memang untuk yang namanya lapangan pekerjaan bagi para petani lokal. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih BWA itu harus membuat proyek seperti ini? Apa memang sudah urgent kah atau apa gitu? Inisiasi ini sebenarnya juga udah cukup lama kan, tentang wakaf produktif ini gitu. Tapi kita kan perlu kaji bisnis apa yang tepat gitu. Kemudian lokasinya di mana gitu. Lokasi dia di mana itu ya dari sisi geografisnya, dari sisi kesuburan lahannya, harga juga kita pertimbangkan gitu. Proyek-proyek pendidikan di BWA itu semuanya urgent. Karena mereka itu sifatnya insidental dan cepat. Kebutuhannya 3 bulan, sebulan, 2 bulan, sebulan, 2 bulan, mereka butuh dana cepat. Nah, makanya sementara ketersediaan dananya itu terbatas, ataupun kita kan selama ini mengandalkan fundraising yang nggak bisa cepat kasih ke kita berikan untuk bantu gitu. Makanya kita perlu segera ada aktivitas ini gitu. Aktivitas yang bisa menghasilkan keuntungan ini gitu. Kalau dibilang urgent pasti urgent karena masyarakat setempat kan juga butuh lapangan pekerjaan juga. Betul itu. Buktinya apa? Begitu kita buka itu lahan, belum juga ditanamin apa-apa, udah banyak yang ngelamar kerjaan. Tanyain kerjaan petani. Pak, bisa nggak kerja gitu di ya, sini? waktu itu Iya. Pak, bisa nggak kerja di sini? Ya motong-motong rumput nggak apa-apa lahan. Itu artinya mereka butuh. Butuh ya. Luar biasa ya. Itu nggak ada penghasilan yang pasti buat mereka selama ini ternyata. 13 hektar. Nah, 13 hektar ini kenapa sih Mas ini tuh jadi proyek prioritas? Pertama karena pemanfaatannya. Kita ingin segera ada manfaat yang dirasakan masyarakat. Yang kedua nilai proyeknya. BWA nggak bisa sendirian gitu. Berapa nilai proyeknya? Kalau yang di fundraising kan di kalau website bisa dilihat di website sekitar 43 M. Luar biasa. Itu untuk penyediaan lahannya aja. Lahannya aja. Tapi perlu dicatat yang dana yang ada itu nggak cuma buat beli lahan, tapi itu sudah include termasuk biaya maintain. Oh, maintenance-nya ya. Maintain itu kan lahan itu harus dijaga. Betul. Harus dirawat. Sekian tahun kita harus butuh sekian banyak petani untuk merawatnya. Betul. Maintenance-nya ya, bukan hanya lahan aja. Nah, jadi memang bisa jadi mungkin ada beberapa sahabat wakaf yang menilai kok nilai wakafnya tinggi sekali ya. 1 meter, saya kalau beli tanah misalnya di kampung saya 1 meter masih dapat kok 200.000. Di sini kok untuk wakaf kok 1 meter bisa sampai 600.000, 700.000. Karena ada nilai maintain-nya itu ya. Gitu. Jadi nggak cuman wakaf untuk beli lahan, tapi kita ingin memastikan bahwa lahan wakaf itu juga terawat. Berarti gini, kalau yang coba saya jabarkan adalah ketika kita wakaf lahan senilai segitu atau lebih dari apa harga ekspektasi pasaran, itu kita bukan hanya bisa mewakafkan atau kita bukan hanya bisa berwakaf tanah. Karena kan gini, selama ini kan orang bermindset bahwa wakaf tanah itu harus jadi orang kaya dulu. Betul. Iya kan? Nah, sekarang nggak perlu jadi orang kaya, cukup 600.000 itu bisa langsung mewakafkan tanah, gitu kan? Betul. Nah, kemudian bukan hanya tanah, tapi juga kita bisa memberdayakan orang. Iya, betul. Betul nggak sih? Betul. Dari 600.000 itu kita sudah bisa menyumbang atau bersedekah juga untuk yang ngurusin. Iya. Bener nggak? Gitu ya? Yang ngurusin. Terus kita harus bikin jalan aksesnya juga. Nah, itu dia. Tanah kan harus subur. Betul. Butuh air. Nyediain airnya. Wah, itu luar biasa itu. Kalau berbisnis di dalam berbisnis dengan Allah itu memang kita hanya dapat keuntungan. Ya. Itu kan nggak dapat kerugian. Nggak ada kerugian. Nggak ada kerugian. Betul. Tadi yang sepanjang mindsetnya bukan materi duniawi. Nah, ya kan? Itulah dia makanya. Nah, setelah sekian tahun, ada nggak sih 2 tahun ini Mas berjalan proyek ini? Kita mulai garap itu di akhir 2018. Desember. 3 tahunan lah ya. Hampir 3 tahun. Masuk tahun ketiga lah. Nah, selama tahun ketiga ini
Ada nggak sih perkembangan atau update daripada proyek wakaf Cirengas ini? Iya, kita alhamdulillah setahun terakhir ini sudah mulai membudidayakan tanaman asiri, di antaranya serehwangi dan nilam. Oke. Nah, yang sudah mulai panen itu serehwanginya. Oh, nah, itu sekitar 5,5 hektar ya, sudah panen dan sudah menghasilkan. Kita suling juga. Kita bangun sarana penyulingannya juga di kebun itu. Oke. Jadi ada pabriknya dong? Iya, pabrik, bisa dibilang juga pabrik lah gitu. Karena kapasitasnya juga besar ya. Ada kapasitasnya ada sampai 2 ton. Oke. Nah, kita suling juga di situ dan kita mulai jual minyaknya. Oke. Artinya sudah ada produksi gitu. Berarti sudah ada pendapatan dong? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah kalau bisa dibilang kebun itu sudah mulai berjalan lah. Artinya cash flow-nya ada gitu. Cash flow-nya ada ya. Kalau dulu kan kita cuma ngeluarin duit, sekarang mereka sudah bisa muter sendiri gitu. Masya Allah, luar biasa ini. Apalagi ditambah percepatan dari bantuan para sahabat wakaf. Iya. Itu bisa lebih cepat lagi ya. Iya, kalau dengan uang segitu, betul. Bisa semakin cepat dan semakin banyak orang yang bisa menerima manfaat. Iya. Semakin besar lagi gitu ya. Baru 5 hektar aja manfaat sudah terasa. Sudah sekian petani yang ikut kerja di situ. Nah, kalau sahabat wakaf bisa terus berwakaf di proyek ini, kita bisa bebaskan lebih luas lagi, bisa biayai lebih banyak budidaya tanaman lagi, ya tentu akan semakin besar gitu. Iyalah, karena kan kalau kan gini, kalau saya sih yang dari kecil tahu wakaf itu kan cuma wakaf tanah buat kuburan, buat masjid. Itu kayaknya saya itu nggak bisa wakaf deh, kayaknya susah beli tanah itu kan mahal. Pahalanya cuma satu level ya. Satu level. Ya, kan? Kalau ini berapa level? Kalau ini dapat pahala dapat, terus masyarakat sekitar dapat nafkah. Oke. Orang-orang yang belajar yang nggak mampu bisa kebiayain. Masya Allah. Berapa itu? Terus ketika anak-anak didik ya, kemudian dia belajar pakai uang dari kita. Uang hasil jerih payah kita dan korban kita, kemudian dia bisa jadi pinter. Kemudian dia bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian dia bisa menjadi seorang yang memang bermanfaat untuk agama. Apakah si wakif ini dapat pahala juga? Pasti mengalir kan? Pasti mengalir. Karena mansana sunatan hasanatan tadi. Barang siapa yang memulai satu kebaikan, ya kan? Dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dia dapat. Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang kita biayain adalah pelajar-pelajar yang juga mereka hafid Quran. Nah itu makin mengalir lagi pahalanya. Masya Allah. Putus, ya kan? Sudahlah otaknya dipakai untuk kepentingan urusan dunia ya, dan kemudian dia juga bisa menghafal Al-Quran berkat itu tadi. Luar biasa itu mas. Kalau menurut saya ini jangan disia-siakan ini. Sahabat wakaf ya, jangan sia-siakan ini. Ini kalau berbisnis dengan Allah tuh kita nggak bakal dapat rugi. Kita pasti terus dapat untung deh, ya kan? Kita memiliki pahala investasi yang nggak ternilai harganya. Nanti kita di akhirat itu tinggal nerima aja tuh ya, nerima aja ya, nerima namanya? Wah, panenan. Kucuran pahala. Walaupun belum di akhirat, di kuburan. Betul. Yang mana yang lain gelap kita terang. Ya kan, insya Allah. Karena pahala, kata Rasul itu kan pahala sedekah. Pahala wakaf itu kan bisa jadi penerang kubur ya. Bisa meringankan juga. Nah, bisa meringankan siksa kubur. Kita nggak tahu seberapa banyak dosa kita. Itu kan? dia. Harapannya dengan berwakaf itu kita berharap bisa mengurangi, bisa Allah ngasih ampunan ke kita. Nah, itu dia. Tentunya memang dengan dimudahkan oleh inovasi-inovasi BWA dalam ibadah wakaf ini. Jadi yang tadinya mindset kita hanya wakaf untuk kuburan dan masjid, sekarang silakan. Nggak perlu kita punya duit ratusan juta, cukup 600.000 bisa wakaf tanah. Nah, di mana lagi coba? Bukan di BWA kan? Bukan cuma tanah nanti akan ada yang namanya macam-macam lah. Betul. Dan kemudian pemanfaatannya juga banyak nanti, karena ini kan produktif. Nah, ketika nanti produktif ini dikembangkan, katakanlah di unit bisnis lain misalkan, kemudian berkembang lagi. Wah, ini luar biasa ini para sahabat wakaf. Kita ini nggak boleh kita sia-siakan lah ya mas ya. Kita sebagai pejuang wakaf juga kan terus-menerus menyampaikan bahwa yang kita sampaikan ini adalah pahala, bukan yang namanya ancaman. Kalau kita beli lahan sendiri buat ngasih makan satu orang
keluarga petani aja, iya, kan berat banget tuh. Berat banget lah, pastilah. Ini dengan hanya sekian ratus ribu, bisa turut-turut bareng-bareng ngebantu ya petani, ya pelajar. Tuh, kan? tuh. Enak banget ya. Kalau kita saling bahu-membahu, ya, jadi harus ini bareng-bareng. Apa nggak sabar mau ikutan nih. Ya, kan? Karena ya, coba, ya mudah-mudahan lah Allah izinkan, Allah berikan saya rezeki yang memang saya bisa berwakaf di Cirengas ini. Amin, betul. Yang misalkan 1 meter perseginya itu 600.000, ya mudah-mudahan saya bisa hitung jumlah keluarga saya lah. Dari orang tua ya kan, dari mertua, istri, anak ya kan, mudah-mudahan semuanya bisa berwakaf di wakaf Cirengas. Dan tentunya kita juga tidak ingin yang namanya harta kita itu menjadi harta yang tidak ada gunanya. Kita dapat, nanti Allah tanyain, nanti Allah tuh cuman bilang, kamu dapat harta dari mana? Terus kemudian dipakai buat apanya itu? Yang kita ngeri itu kan. Diinvestasikan untuk pahala. Kalau kita misalkan gini, ya Allah, saya dapat harta ini dari ini, insya Allah halal. Dan saya memberikan harta ini untuk wakaf produktif Cirengas. Nah, bagus. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Bagus gitu kan, benar kayak gitu. Nah, Mas Agus Niam, ini rasanya sudah penghujung acara ini. Betul. Terima kasih nih, mudah-mudahan sama-sama. Dan ini juga program akan terus ada nih, Mas. Insya Allah setiap ya sepekan atau 2 pekan sekali lah, insya Allah. Karena biar sahabat wakaf ini terus terupdate. Kemudian para kaum muslimin juga yang baru melihat Wakaf TV atau baru tahu BWA semakin tahu apa-apa aja inovasi-inovasi wakafnya dari BWA. Dan bagi para sahabat wakaf yang ingin melihat program dan proyek kita, itu langsung saja klik di www.bwa.id atau kunjungi media sosial kita. Instagram kita ada di @wakafquran, di Facebook kita ada di Wakaf Spasi Quran, kemudian di YouTube kita ada Wakaf Spasi Quran, dan ada juga Wakaf TV. Nah, kemudian di bawah sini juga kita bisa lihat ya, ada nomor rekening ya. Kemudian ada program-program yang BWA inisiasikan di sini. Kemudian terima kasih para sahabat wakaf yang sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat juga khususnya untuk saya dan Mas Agus Niam sebagai narasumber kita. Mudah-mudahan pandemi ini cepat segera selesai agar kita bisa terus melakukan kebaikan dengan leluasa. Karena kan sekarang kita melakukan kebaikan kan gak leluasa, Mas ya. Harus yakin kalau yang kita lakukan itu kebaikan. Betul. Gitu. Karena nggak ragu-ragu. Karena kalau pandemi ini juga kan kita merasa dibatasi ya. Ya kan, merasa dibatasi. Saya saja, Mas Agus Niam, dari rumah ke BWA itu, wah itu butuh perjuangan ya kan, melewati beberapa PPKM, pembatasan. Nah kalau misalkan nggak ada pandemi kan gampang, seperti sebelumnya. BWA mau realisasi sebulan berapa kali, sekarang kan cuma dibatasi. Bahkan ada pejuang wakaf kita di BWA juga masih nyangkut, Mas, di Kalimantan. Kan kita doakan semoga segera disehatkan kembali. Semoga disehatkan ya. Terima kasih para sahabat wakaf semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terus saksikan acara-acara atau program-program di Wakaf TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.